Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, what's up guys? Hope you're feeling well for studying today. Well, students, in our last meeting, we have discussed about application letter. Ini surat lamaran yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Surat lamaran ini ditulis oleh Lilis Handayani yang ditujukan kepada Mr. Peterson. Pertemuan kita hari ini membahas unsur bahasa atau mereview grammar yang digunakan di paragraf terakhir yang ada di surat lamaran ini. Seperti halnya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris pun ada kalimat kenal dengan kalimat aktif dan kalimat pasif. Contohnya, saya makan ikan, atau dalam bahasa Inggrisnya I eat fish. Disebut kalimat aktif, sedangkan ikan dimakan oleh saya, the fish is eaten by me, itu adalah kalimat pasif. Kata dimakan inilah yang akan kita pelajari dalam versi bahasa Inggris yang kita sebut dengan passive voice. Cara paling mudah memahami passive voice adalah mengingat bahwa bentuk kalimatnya adalah kebalikan dari kalimat aktif. Jika dalam kalimat aktif kuncinya adalah subjek melakukan tindakan atau action, maka dalam passive voice subjek yang dikenakan tindakan. Selain itu, yang mencirikan kalimat passive voice adalah verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga, di mana kata kerjanya ada yang bentuknya beraturan atau regular verb dan yang tidak beraturan atau irregular verb. Regular verb adalah kata kerja yang berakhiran dengan ed belakangnya. Contohnya, kata play dalam bentuk pertama, bentuk kata kerja keduanya played dan yang ketiganya played. Need, needed, needed. Bentuk kedua dan ketiganya sama. Lalu ada kata watch, watch, watch. Itu juga ditambahkan dengan ed. Jadi gampang hafalnya. Yang agak sedikit susah adalah kata kerja dalam bentuk ketiga irregular verb yang tidak beraturan dan memang harus dihafal. Contohnya, melihat, see. Kata kerja bentuk pertamanya see, keduanya saw, ketiganya seen. Jadi biar gampang hafalnya see, saw, seen. Lalu kata write, bentuk keduanya wrote, bentuk ketiganya written. Break, broke, broken. Jadi memang harus dihafal. Sebelum kita mengulas kalimat passive voice, mari kita simak contoh dialog yang menggunakan kalimat passive voice berikut ini ya. Let's check it out. Peter, do you want to go somewhere, wearing that dress and heels? We were invited to the wedding of Gala and Ratna this evening, Ikbar. How come you're not even ready yet? Oh my god, I really forget that we were invited there. Okay, I will get ready now and we will go immediately. Well students, dalam dialog tadi terdapat kalimat yang menggunakan passive voice, yaitu we were invited atau kami diundang. We merupakan subjek yang dikenakan tindakan, yaitu were invited. Dan di tengahnya menggunakan to be were yang mengacu pada subjek we. Dalam kalimat tersebut, verb atau kata kerja yang digunakan merupakan kata kerja bentuk ketiga, yaitu invited. Mari kita lihat bentuk polanya. We were invited. We itu subjek, were itu to be, invited itu kata kerja bentuk ketiga. Jadi rumusnya subjek tambah be tambah verb ketiga. Well, sekarang mari kita lihat penggunaan kalimat passive voice dalam beberapa tenses. Pertama, simple present tense. Ingat ya, to be-nya ada is, am, are. Kalau kalimat aktifnya I write new reports, yang I tadi dia menjadi objek, yang awalnya subjek dia menjadi objek. Dan news report yang awalnya jadi objek menjadi subjek. Dan ingat, pakai kata kerja bentuk ketiga. Jadinya, news reports are written by me.
Subjek I berubah menjadi objek diganti dengan me dia. Terus yang kedua, tenses simple past. To be-nya adalah was dan were. Contohnya, we wrote news report. Wrote bentuk kedua dalam simple past. Terus bentuk ketiganya adalah written. Jadi news report tadi menjadi subjek dan we menjadi objek berganti menjadi us. Jadi kalimat passive tense sentence-nya, news reports were written by us. Dalam tenses present continuous, they are cheating me. Present continuous sudah jelas memakai to be dan kata kerja bentuk ing. Jadi yang kata ing tadi kita tambahkan dalam kalimat pasif menjadi being. Contohnya, they are cheating me. Me menjadi subjek diganti jadi I, sedangkan they menjadi objek diganti menjadi them. Jadi kalimatnya, I am being cheated by them. Dalam tenses future tense atau bentuk modal sama ya. Setelah to be atau will atau modal can kamu tambahkan dengan be. Contohnya, she will lose the money. Diubah menjadi kalimat pasif, the money will be lost by her. Lalu contoh lagi, he can see the ghost. Kita ubah menjadi kalimat pasif, the ghost can be seen by him. Lanjut di tenses present perfect. Ingat, present perfect sudah memakai kata kerja bentuk ketiga, jadi tidak perlu kamu ubah lagi. Cuman setelah to be-nya have dan has, kamu tambahkan dengan been. Contoh kalimat aktifnya, you have gotten the injection. Diubah menjadi kalimat pasif, the injection has been gotten by you. Kadang by itu tidak selalu kita sebutkan kalau kita sudah tahu atau tidak tahu siapa yang subjeknya. For example, the school was built in 2002. Sekolah itu dibangun pada tahun 2002. Pasti yang membangunnya orang kan atau tukang, jadi tidak perlu kita bikin by people atau by the carpenter. Terus yang kedua, the rice is cooked. Beras itu dimasak. Dan yang pasti yang masaknya pasti manusia kan? Makanya tidak perlu kita bikin by-nya di situ. Well students, gimana? Sudah pahamkah kalian dengan penggunaan kalimat passive voice tadi? Mudah-mudahan bisa ya. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke surat lamaran kerja yang tadi. Kamu fokus ke paragraf terakhir. What you gonna do is mencari dua kalimat yang menggunakan passive voice yang ada dalam surat lamaran yang kita pelajari minggu lalu ini. Kamu ketik di kolom komentar nama, kelas, dan dua kalimat pasif yang ada dalam surat lamaran kerja yang sudah kita pelajari ini. Oke, Mem tunggu ya komen dan dua kalimat tadi. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, mudah-mudahan bisa kamu pahami pelajaran kita kali ini. See ya.